Pada tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan bencana bagi Jerman. Tentara Jerman kalah perang. Rakyatnya menderita kelaparan dan negara berada di ambang perang saudara. Setelah serangkaian pemberontakan di dalam militer Jerman, Kaisar Wilhelm II turun tahta dan melarikan diri dari negara itu. Setelah itu Jerman mengalami tahun-tahun penuh kekacauan, kemiskinan, dan kelaparan. Dari reruntuhan ini muncul Adolf Hitler, seorang pemimpin yang berjanji akan membangkitkan kembali kejayaan Jerman dan mengubahnya dari negara yang hancur menjadi kekuatan besar. Dalam waktu singkat, Jerman berkembang pesat dan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Namun, hanya dalam 6 tahun, Hitler menunjukkan sisi lain dirinya. Dia mulai menginvasi kota-kota di Eropa satu persatu, hingga akhirnya menjadi pemimpin paling berkuasa di dunia saat itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Hitler bisa mengubah Jerman dari negara miskin dan terpecah menjadi negara industri yang kuat dan mampu berperang di berbagai medan pertempuran? Saya Muhammad Izdian Muttaqin, dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu serta membahas kisah munculnya salah satu tokoh paling terkenal di atas panggung sejarah, Adolf Hitler. Mari kita mulai cerita kita. Kisah ini dimulai pada tahun 1914, tahun ketika Perang Dunia Pertama pecah. Biasanya jika mendengar kata perang, kita akan merasakan ketakutan dan kecemasan. Namun hal ini tidak terjadi di Jerman saat itu. Justru sebaliknya, rakyat Jerman menyambut kabar bahwa negara mereka terlibat dalam perang dengan penuh semangat dan kegembiraan. Foto yang Anda lihat ini adalah salah satu bukti perayaan rakyat Jerman saat mendengar berita bahwa negara mereka bergabung dengan perang. Jika diperhatikan lebih dekat, ada seseorang dalam foto itu yang mungkin sudah kita kenal semua, Adolf Hitler. Ini adalah foto pertama yang pernah diambil dari Hitler di Jerman. Setelahnya, dia akan muncul di ribuan foto lain dan menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah. Namun pada saat foto ini diambil, Hitler bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang pria berusia 25 tahun yang baru beberapa bulan tinggal di Jerman. Sebelumnya, dia bekerja sebagai pelukis di Austria dan hidup dalam kondisi sederhana di sebuah kamar kecil di kota Munich. Dia bergabung dengan tentara Jerman untuk mencari kehidupan yang lebih baik, meninggalkan masa lalunya yang sulit di Austria. Austria adalah tempat di mana Hitler lahir pada tahun 1889. Jika kita melihat foto-foto lama Hitler, kita bisa melihat beberapa hal yang menarik. Dalam banyak foto, dia sering berdiri sendiri di pinggir. Banyak orang yang menafsirkan hal ini sebagai tanda bahwa Hitler memiliki masa kecil yang penuh dengan rasa kesepian. Dia hidup dengan kondisi sulit dan mendapat perlakuan keras dari ayahnya. Sementara ibunya, Clara, sangat menyayanginya. Hubungan Hitler dengan keluarganya sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi yang pasti, hubungan itu tidak berlangsung lama. Saat Hitler berusia 18 tahun, kedua orang tuanya sudah meninggal. Meskipun kehilangan orang tua pasti berat baginya, tampaknya Hitler justru merasa bebas. Dia meninggalkan sekolah dan mengejar mimpinya menjadi seorang seniman. Hitler percaya bahwa dirinya adalah seorang seniman berbakat. Maka dia pun mendaftar ke Akademi Seni di Wina, namun dia ditolak. Tidak menyerah, dia pun mengumpulkan uang, membuat lukisan yang lebih baik, lalu mencoba lagi. Sayangnya dia kembali ditolak. Di titik ini, impian Hitler untuk menjadi seniman hancur. Tidak hanya itu, keuangannya juga habis karena dia telah menghabiskan semua uangnya untuk melukis. Akibatnya, dia sempat tinggal di tempat penampungan tunawisma. Yang lebih menyakitkan lagi baginya, lukisan-lukisannya dijual dengan harga murah kepada pedagang Yahudi, yang kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi dan meraup keuntungan. Sementara Hitler sendiri kesulitan mendapatkan uang untuk makan. Merasa tidak lagi memiliki masa depan di Austria, pada tahun 1913 Hitler pindah ke Munich, Jerman.
Perlu dipahami bahwa wilayah tempat tinggalnya di Austria tidak terlalu jauh dari perbatasan Jerman. Maka bagi Hitler, kepindahannya ini bukan seperti migrasi antar negara, melainkan hanya perpindahan antar wilayah. Apalagi penduduk Austria dan Jerman memiliki banyak kesamaan budaya dan etnis. Saat itu Jerman merupakan negara yang lebih maju dibandingkan Austria. Jerman mengalami revolusi industri dan memiliki banyak seniman, ilmuwan, serta kaum intelektual. Hitler merasa bahwa di Jerman, dia bisa mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Namun rencananya berubah drastis hanya 1 tahun setelah kepindahannya. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus. Jerman dan Austria ikut berperang. Hitler yang saat itu masih berusia pertengahan 20-an dengan sukarela bergabung dengan tentara Jerman. Jika kita melihat foto-foto Hitler selama perang, tampak jelas bahwa kepribadiannya berubah. Dia menjadi lebih percaya diri. Bukan hanya terlihat di fotonya, tetapi juga dari kenyataan bahwa dia dianugerahi 2 medali keberanian selama bertugas. Perang berlangsung selama 4 tahun, dan akhirnya Jerman kalah serta menyerah kepada Prancis dan Inggris. Kekalahan ini mengejutkan rakyat Jerman, termasuk Hitler. Dia tidak mengerti bagaimana negaranya bisa kalah. Padahal di medan perang, pasukan Jerman tampaknya masih bisa bertarung. Saat itu Kaisar Jerman berusaha menenangkan rakyat dengan mengatakan bahwa ini bukanlah kekalahan, melainkan hanya gencatan senjata. Namun kenyataannya jauh berbeda. Jerman dipaksa menyerah dalam kondisi yang sangat memalukan. Kaisar Jerman juga membuat negaranya terjerat dalam perjanjian yang memberikan hukuman berat bagi Jerman. Hal ini memicu pemberontakan besar di dalam militer Jerman. Banyak anggota Angkatan Laut melakukan pemberontakan, yang akhirnya memaksa sang kaisar untuk turun tahta dan melarikan diri dari Jerman. Dengan demikian, Kekaisaran Jerman resmi runtuh. Setelah kejatuhan Kekaisaran Jerman, terbentuk pemerintahan baru yang dikenal sebagai Republik Weimar. Namun pada awal berdirinya Republik Weimar, terjadi banyak kekacauan, baik secara politik, militer maupun ekonomi. Saat itu hiperinflasi melanda Jerman. Nilai mata uang mereka jatuh drastis. 1 dolar Amerika setara dengan 1 miliar mark Jerman. Bukan 1 juta, bukan 1000, tetapi 1 miliar mark. Situasi ini menyebabkan banyak rakyat kelaparan. Bahkan hanya orang-orang super kaya yang masih mampu membeli sepotong roti. Di tengah kondisi ini, negara-negara pemenang perang, terutama Inggris dan Perancis, terus menekan Jerman dengan tuntutan ganti rugi perang. Mereka memperlakukan Jerman seperti negara yang terus dihukum atas kekalahan Perang Dunia Pertama. Kondisi ini membuat rakyat Jerman semakin terpuruk, dan di tengah kekacauan inilah Adolf Hitler mulai muncul sebagai seorang pemimpin politik yang menjanjikan perubahan bagi Jerman. Karena Jerman tidak memiliki cukup uang untuk membayar ganti rugi perang, Perancis dan Inggris, terutama Perancis, mengambil tindakan sendiri. Mereka berkata, "Jika kalian tidak bisa membayar, maka kami akan mengambil langsung dari sumber daya kalian." Akhirnya Perancis mengirim pasukannya ke Jerman dan mengambil alih daerah industri serta tambang batu bara. Ini bukan sekadar hukuman ekonomi, tetapi juga bentuk penghinaan bagi Jerman. Di tengah kekacauan ini mulai bermunculan banyak partai politik kecil di Jerman. Tujuan utama partai-partai ini adalah mengubah kondisi negara secara drastis. Salah satunya adalah Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, yang lebih dikenal sebagai Partai Nazi. Awalnya Partai Nazi hanyalah satu dari ratusan partai kecil yang berdiri di Jerman pada tahun 1920-an. Salah satu foto awal mereka menunjukkan simbol swastika atau salib bengkok, yang kelak menjadi ikon utama partai. Dalam foto itu, tampak orang-orang dari berbagai latar belakang, ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi sebagian besar adalah mantan tentara Jerman yang pernah merasakan kekalahan, pengkhianatan, dan penghinaan. Meskipun Partai Nazi mulai dikenal masyarakat, ada satu hal yang masih menjadi misteri.
siapa pemimpin mereka. Saat itu tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya pemimpin partai ini. Dia menggunakan nama samaran Wolf atau serigala. Sebuah majalah satir Jerman bahkan mencoba memprediksi wajah pemimpin partai Nazi dengan membuat berbagai ilustrasi. Beberapa di antaranya menggambarkannya dengan cara yang mengejek. Ada pula yang menyebut bahwa pemimpin partai ini adalah orang yang lemah dan tidak percaya diri, sehingga takut menampakkan wajahnya. Pada titik ini, pemimpin partai Nazi akhirnya memutuskan untuk muncul ke publik dan mengungkap identitasnya. Orang itu bernama Adolf Hitler. Hitler menjadi pemimpin partai dalam waktu singkat setelah bergabung, karena dia tertarik dengan ideologi partai dan partai juga terkesan dengan keterampilan orasinya. Saat itu Hitler mulai menyebarkan fotonya sendiri. Ada yang menampilkan dirinya dengan ekspresi ramah dan demokratis. Ada pula yang menampilkan wibawa seorang pemimpin kuat. Foto-foto ini dipasang di mana-mana sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan popularitasnya dan membawanya ke puncak kekuasaan setinggi mungkin. Dari berbagai pengalaman hidupnya, Hitler mengembangkan gaya politik yang unik. Dia tidak ragu menyalahkan orang Yahudi atas krisis ekonomi di Jerman, karena banyak dari mereka yang menguasai sektor perbankan di Eropa. Dia juga menyerang kaum komunis yang saat itu baru saja mengambil alih Rusia. Bagi sebagian orang, pidato Hitler terkenal rasis dan penuh kebencian. Namun bagi rakyat Jerman yang putus asa dan menderita, ucapannya memberikan harapan baru. Dalam waktu singkat, ribuan orang mulai berdiri berjam-jam hanya untuk mendengarkan pidatonya. Di setiap pidatonya, Hitler berjanji akan menghapus kemiskinan, mengembalikan kejayaan Jerman, dan menjadikan Jerman sebagai kekuatan dunia. Janji-janji ini terdengar mustahil. Bagaimana mungkin negara yang sedang dilanda kelaparan bisa menjadi negara terkuat di dunia? Tapi yang mengejutkan, Hitler benar-benar yakin dengan kata-katanya, dan dia benar-benar percaya pada ucapannya sendiri. Keyakinannya semakin kuat setelah melihat apa yang terjadi di Italia. Pada saat itu, di Italia sedang berkembang gerakan nasionalisme yang sangat kuat. Partai fasis yang dipimpin oleh Benito Mussolini berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1922 melalui aksi massa besar-besaran. Melihat keberhasilan Mussolini, Hitler semakin yakin bahwa dia bisa melakukan hal yang sama di Jerman. Pemerintah Italia akhirnya dipaksa untuk mundur. Melihat keberhasilan itu, Hitler berkata, "Ini ide yang akan saya tiru." Dia berencana melakukan aksi massa serupa di Jerman dengan mengadakan pawai dari Munchen menuju Berlin. Namun rencananya gagal total. Berbeda dengan Italia, di mana ratusan ribu orang ikut serta dalam pawai, Hitler hanya berhasil mengumpulkan puluhan orang. Akibatnya Hitler ditangkap dan dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan. Namun ada hal yang perlu dipahami. Meskipun Hitler dipenjara, partai Nazi tetap aktif. Selain itu, propaganda Nazi yang sangat canggih berhasil membentuk citra Hitler yang baru. Mereka menyelundupkan kamera ke dalam penjara dan mengambil foto Hitler di balik jeruji besi. Foto ini kemudian disebarluaskan, menggambarkan Hitler sebagai pahlawan yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Jerman, tapi malah dipenjara oleh pemerintah yang zalim. Akibat propaganda ini, banyak orang mulai melihat Hitler sebagai korban yang dianiaya, bukan sebagai kriminal. Namun faktanya Hitler justru menikmati masa-masa terbaiknya di dalam penjara. Di sana, dia membaca puluhan buku yang mengubah cara berpikirnya secara drastis. Bahkan dia menulis salah satu buku paling terkenal dalam sejarah, Mein Kampf, atau dalam bahasa Indonesia, Perjuanganku. Saat Hitler masih di penjara, pemilu Jerman tahun 1924 dilaksanakan. Dan saat itu, partainya Nazi mendapatkan 3% suara. Meskipun dijatuhi hukuman 5 tahun, Hitler hanya menjalani 9 bulan di penjara sebelum dibebaskan. Saat keluar, strateginya telah berubah total. Dari aksi kekerasan, dia beralih ke pendekatan yang lebih halus. Prinsip barunya adalah berpura-pura lemah
sehingga cukup kuat untuk menguasai segalanya. Kini Hitler mulai menampilkan diri sebagai pribadi yang lebih demokratis. Dia berkata kepada dunia, "Oke, saya mungkin berbeda dalam beberapa pandangan, tetapi saya menerima semua orang." Pendekatan ini ternyata sangat sukses untuk membentuk citranya. Namun, kesuksesan Hitler bukan hanya hasil usahanya sendiri. Dia didukung oleh beberapa tokoh penting dalam partai Nazi. Antara lain ada Heinrich Himmler, yang kelak memimpin polisi rahasia Jerman atau SS. Ada pula Rudolf Hess, tangan kanan Hitler. Ada pula Joseph Goebbels, kepala propaganda Nazi dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam partai. Namun meskipun partai Nazi semakin populer, mereka masih belum bisa mendapatkan kekuasaan. Pada pemilu selanjutnya di tahun 1928, perolehan suara partai Nazi justru turun menjadi 2,6%. Pada pertengahan 1920-an, situasi ekonomi di Jerman mulai membaik perlahan. Jerman memang masih miskin dan menderita, tetapi pemerintah terlihat berusaha memperbaiki keadaan. Rakyat Jerman tidak menginginkan perubahan besar karena mereka takut jika pemerintahan baru justru membawa mereka kembali ke masa-masa kelaparan. Namun, segalanya berubah drastis pada tahun 1929. Di tahun itu, bursa saham Amerika mengalami kehancuran besar atau yang biasa disebut dengan Great Depression, menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Amerika Serikat hampir bangkrut. Rakyatnya tidur di jalanan dan kesulitan mendapatkan makanan. Karena itu, pemerintahan Amerika Serikat menuntut uang mereka kembali dari Inggris dan Perancis. Namun Inggris dan Perancis juga sedang mengalami kesulitan keuangan. Mereka pun berkata kepada Amerika, "Kami tidak punya uang sekarang, tapi kami punya uang yang bisa kami tagih dari Jerman." Jerman yang sudah kalah perang dan dibebani hutang besar, kini ditekan untuk membayar lebih banyak lagi kepada para pemenang perang. Karena tidak punya pilihan lain, pemerintah Jerman mencetak uang dalam jumlah besar untuk membayar hutang. Akibatnya, ekonomi Jerman semakin hancur, inflasi melonjak, dan rakyat kembali jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan. Tentunya kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk tahu bahwa mencetak uang dalam jumlah besar akan menyebabkan inflasi dan akhirnya menghancurkan ekonomi. Dan itulah yang terjadi di Jerman. Akibatnya Jerman menjadi negara yang kembali jatuh dalam krisis ekonomi yang lebih parah dari sebelumnya. Dalam kondisi inilah partai Nazi kembali bangkit dan menjadi semakin kuat. Pada pemilu Jerman tahun 1930, suara partai Nazi meningkat drastis hingga mencapai 18,3%. Dan puncaknya, pada Juli 1932, mereka menjadi partai mayoritas dengan perolehan 37,3% suara. Popularitas Hitler pun meningkat berkali-kali lipat, hingga akhirnya pada awal tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Ini artinya Hitler sekarang adalah orang nomor 2 di Jerman. Dan pada tahun 1934, Presiden Jerman meninggal dunia. Melihat kesempatan emas ini, Hitler langsung mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi Jerman. Setelah Hitler berkuasa, Jerman tidak lagi disebut sebagai Republik Weimar, tetapi menjadi Jerman Nazi. Tak lama setelah itu terjadi peristiwa besar, kebakaran gedung Reichstag. Peristiwa ini mengejutkan banyak orang. Kaum Nazi menuduh bahwa pelakunya adalah orang komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Mereka kemudian menggunakan insiden ini sebagai alasan untuk membubarkan Partai Komunis Jerman, yang merupakan salah satu pesaing kuat mereka. Langkah ini adalah strategi pertama Hitler untuk menguasai Jerman sepenuhnya di dalam tangannya. Namun ada banyak teori yang menyatakan bahwa kaum Nazi sendiri yang membakar gedung Reichstag. Mereka diduga melakukan ini hanya untuk menciptakan kepanikan dan mendapatkan simpati rakyat. Apapun yang terjadi, kebakaran ini menjadi alat propaganda yang paling sukses untuk Nazi. Namun ini bukan propaganda terakhir mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari kita memaknai dulu apa sebenarnya arti dari kata Nazi. Nazi merupakan singkatan dari National Socialist, yang berasal dari National Sozialistische
Deutsche Arbeiterpartei yang disingkat menjadi NSDAP atau Partai Pekerja Jerman Nasional Sosialis. Meskipun memiliki unsur sosialis dalam makna, ideologi Nazi lebih condong ke nasionalisme ekstrim, fasisme, dan supremasi ras. Mereka menolak komunisme dan demokrasi, serta menekankan kepemimpinan otoriter dan kesetiaan total kepada negara dan Hitler sebagai Führer. Hitler sendiri ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jerman adalah negara demokratis dan cinta damai. Untuk itu dia pun menjadikan Jerman sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 1936 di Berlin. Di acara pembukaan, lebih dari 100.000 orang meneriakkan nama Hitler. Dengan ini Hitler menggunakan olahraga sebagai alat propaganda untuk memperkuat citranya dan partai Nazi. Namun olahraga bukan satu-satunya cara yang dia manfaatkan untuk membangun citra. Hitler juga memanfaatkan dunia perfilman. Saat itu film memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Karena itu, Partai Nazi mulai memproduksi film-film propaganda besar-besaran dengan judul-judul yang penuh semangat, seperti Triumph of the Will, kemenangan kehendak, Victory of Faith, kemenangan iman. Film-film ini memuja Hitler dan Partai Nazi. Selain itu, beberapa film Nazi mulai menyebarkan kebencian terhadap orang Yahudi. Dan ini akan kita bahas di video yang lain. Metode modern lain yang digunakan Hitler untuk menyebarkan pengaruhnya adalah radio. Pada tahun 1930-an, radio sudah ada di hampir setiap rumah di Eropa. Bahkan radio juga digunakan di sekolah-sekolah. Dengan radio, suara Hitler bisa didengar di mana-mana, kapan saja. Semua propaganda ini adalah hasil kerja Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi. Goebbels sangat ahli dalam pekerjaannya. Dialah yang membuat Hitler menjadi pemimpin dengan popularitas terbesar dalam sejarah. Gambar Hitler ada di mana-mana. Suara Hitler terdengar di mana-mana. Ekonomi Jerman pun pulih dan berkembang pesat. Jerman akhirnya menjadi negara industri yang kuat. Muncul pula perusahaan-perusahaan kuat dan besar seperti Volkswagen, Mercedes, Adidas, dan lain sebagainya. Militer Jerman pun berkembang dan semakin kuat menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan di dalam panggung politik dunia. Pada titik ini Hitler merasa bahwa Jerman tidak lagi sekadar negara biasa. Jerman pun telah berubah menjadi sebuah kekaisaran. Maka dari itu Hitler pun mulai merencanakan ekspansi. Tujuan utamanya adalah menyatukan semua orang Jerman di Eropa di bawah kekuasaannya. Dan tentu saja dia juga ingin membalas dendam terhadap semua pihak yang pernah mempermalukan Jerman di masa lalu. Seperti apakah kelanjutannya akan kita lanjutkan di video selanjutnya insya Allah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.